restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya Mbak, jadi langkah utama Pak Prabowo pada saat ini adalah memastikan Pak Prabowo itu sukses meretas jalan memperkuat pertahanan Indonesia. Itu langkah yang paling konkret dan harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa begitu? Karena dengan cara menunaikan tanggung jawab beliau sebagai menteri dengan baik dan benar, maka akan memperoleh kepercayaan. Kapal besar relawan akan diberikan instruksi pada saat yang tepat. Dan kami sudah sepakat pada pimpinan relawan Jokowi, apapun keputusan Pak Jokowi, kita akan ikut kemana dukungan relawan Jokowi akan berlabuh. Jadi kita sudah menantikan keputusan Pak Jokowi. Di sini kita melihat bahwa Jokowi memang pemain catur yang hebat. Jokowi dekat dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, gabungan dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Dan juga dekat dengan Koalisi Partai Gerindra dan PKB. Secara kalkulasi politik, Jokowi bisa menjadi kingmaker dalam Pilpres 2024 nanti. Banyak orang yang kaget, ternyata Jokowi adalah politisi hebat. Ini gaya berpolitik wong Solo ini seperti ya orang Jawa begitu, orangnya ya begitu gitu loh. Gayanya seperti itu. Yang kadang tidak semua lugas, tidak semua terbuka. Ya, disampaikan apa adanya, tidak seperti itu ya. Semua penuh makna itu loh. Jadi dukungan ke Prabowo dan Ganjar jelang Pilpres 2024, pengamat ini taktik politik Presiden Jokowi. Pengamat politik Yunarto Wijaya menyampaikan bahwa dukungan Presiden Jokowi, baik ke Menhan Prabowo Subianto ataupun ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan sebuah taktik untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, Yunarto menduga bahwa Jokowi kini sebenarnya justru tengah endorse dirinya sendiri supaya tetap eksis. Dia menyinggung soal munculnya isu wacana 3 periode dan perpanjangan periode beberapa saat lalu. Kemudian, muncul kabar dukungan kepada Ganjar dan selanjutnya blak-blakan mendukung Prabowo. Menurutnya ada dua hal yang bisa disimpulkan. Dari sikap Jokowi, Yunarto menyebut bahwa yang pertama adalah Jokowi bermain banyak taktik. Kendati demikian, Yunarto menganggap hal tersebut sebagai cacat sistem presidensial. Sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi seyoginya tidak mengendorse siapapun. Sebelumnya, Jokowi dinilai berdiri di belakang namun kini malah lebih belak-belakan mendukung sejumlah pihak menjelang kampanye Pilpres 2024. Anies Baswedan disindir Ahok, Mami Online turun tangan, pedas bapak belum move on. Artis Isa Zega menyayangkan sikap Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan pemimpin yang menjabat di DKI Jakarta selama 5 tahun hanya pintar ngomong. Kendati sindiran tersebut tidak diucapkan secara gamblang dengan menyebutkan nama, namun diduga ungkapannya disampaikan dalam acara reuni relawan di Cilandak Town Square ditujukan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Melalui video itu, mantan manajer Lucinta Luna ini mengatakan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan hanya pintar ngomong, tapi juga pintar bekerja karena menurut Isa, kemampuan bicara yang baik memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sekelas Gubernur DKI Jakarta. Isa Zega menyayangkan pernyataan itu harus dilontarkan Ahok, apalagi diketahui Anies Baswedan tidak pernah menyinggung atau menyindir pemerintah sebelumnya selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies justru malah mengapresiasi kinerja gubernur pada periode sebelumnya. Pernyataan Ahok itu, kata Isa, memang tidak menyebutkan nama, akan tetap dipastikan memang tertuju untuk sosok Anies Baswedan. Rivaldi Kita Mizani ini pun terang-terangan mengungkapkan, jika selama 21 tahun hidup di Jakarta, kemampuan kota Jakarta lebih terasa maju dan berkualitas di era Anies Baswedan. Seperti pembangunan taman-taman rumah DP 0% hingga penanganan aliran kali yang terlihat semakin bersih di Jakarta. Lanjut, transgender yang akrab disapa Mami Online ini menjelaskan bahwasannya ia juga merupakan seorang Ahokers yang turut serta memilih Ahok kala dipasangkan dengan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012
silam. Namun menurutnya setelah periode sebelumnya dimenangkan oleh Anies Baswedan, ternyata kinerja Anies Baswedan juga perlu diapresiasi dan diacungi 2 jempol. Sebagaimana diketahui, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dikabarkan mengungkit ada seseorang yang pintar ngomong, bekerja 5 tahun saat memberikan sambutan di acara reuni relawan di Cilandak Town Square, Jakarta Minggu 6 November 2022. Ahok juga berkelakar bahwa ia mensyukuri kekalahannya pada Pilgub 2017. Sedangkan untuk kegiatan tersebut diadakan sebagai ajang reuni dan konsolidasi para relawan dan tribut para aktivis dan relawan SYSNS selaku penggagas acara ini. Sebelumnya di 2017 yang dikabarkan sudah meninggal dunia. Survei LSI, kasus korupsi pembelian lahan bikin program DP 0 rupiah direspons negatif. Lembaga Survei Indonesia menggelar survei opini publik atas kerja 5 tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei ini menjaring pendapat warga Jakarta atas program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Anies. Berbagai program tersebut seperti transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta, Jakarta International Stadium, Tebet Eco Park, OKOC, naturalisasi sungai, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kartu kesejahteraan, lomba balap Formula E, dan hunian DP 0 rupiah. Survei LSI ini dilakukan pada 8-14 Oktober 2022 dengan melibatkan 610 responden berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah. Sampel diambil menggunakan metode multistage dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Semua program tersebut mendapat nilai yang positif atau baik dari responden. Namun ada satu program yang mendapatkan respon negatif, yaitu tentang program hunian DP 0 rupiah, kurang dari 50% menilai positif. Jayadi Hanan menyampaikan bahwa program ini populer di banyak kalangan masyarakat, namun penilaian positif atas program ini paling rendah dibandingkan dengan program lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya dugaan tindakan korupsi pada program hunian DP 0 rupiah tersebut. Hanya 23% yang mengetahui ada dugaan korupsi dalam program ini. Kasus korupsi yang tersangkut dengan program DP 0 rupiah ini adalah kasus pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 4,2 hektar. Kasus ini menyeret Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yori, Cornelis Pinontoan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Maret 2021 silam. Anies Baswedan Lenser, program rumah DP 0 rupiah tenggelam. Program rumah DP 0 rupiah tak lagi jadi prioritas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman lebih memilih menganggarkan program lain dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2023. Kepala DPD RKP DKI, Satjoko, mengatakan pihaknya mengajukan anggaran 1,2 triliun rupiah dalam rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk APBD 2023. Namun pihaknya lebih memilih untuk memprogramkan pembangunan rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung ketimbang rumah DP 0 rupiah yang merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI. Untuk pembangunan rumah susun sewa, salah satunya akan didirikan di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggaran yang akan dipakai untuk proyek hunian ini adalah 544 miliar rupiah. Bangunan Rusunawa ini, kata Sarjoko, merupakan proyek multi-years atau tahun jamak menggunakan APBD 2023 sampai 2024. Nantinya akan ada 3 bangunan dengan total 675 unit hunian dalam hunian ini. Ada juga program lain dari alokasi total anggaran 1,2 triliun rupiah seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci, engineering, desain, dan lainnya.